Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya coba mengulas yang ditanyakan oleh Ciblek Mania ya teman-teman. Meskipun di tempat saya tidak ada lumba ciblek, tapi ini hanya sekedar eh, sebatas pengalaman rawatan harian saya saja ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan cocok buat teman-teman ya kan. Kalau cocok alhamdulillah, kalau nggak cocok ya tidak usah diteruskan gitu ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan oleh teman-teman itu yaitu yang pertama, ciblek yang saya miliki itu bunyinya hanya pagi aja, padahal udah saya kasih kroto, kasih ulet Hongkong, terus jangkrik juga, tapi kok bunyinya pagi aja ya ya gitu kan. Nah, itu bagaimana ya biar rajin bunyi gitu ya. Kan kalau masteran, buat masteran, kalau nggak rajin bunyi ya bagaimana ya kan gitu. Nah, apa aja langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ya? Yaitu yang pertama gini teman-teman, jemurnya ditingkatkan ya. Jemurnya ditingkatkan gitu ya. Terus misalnya biasanya 30 menit, jemur 1 jam gitu ya. Kembali lagi. Terus setelah jemur apa yang dilakukan? Anginkan sebentar, terus dikasih EF. Kalau ada ya teman-teman, kalau ada EF-nya itu ulet kandang. Nah, gitu ya. Kalau saya sendiri karena susah ya nyari ulet kandang dan itu ulet kandang itu cepat mati ya teman-teman. Itu kendala yang saya alami ya. Biasanya kalau beli ulet kandang gitu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan ulet Hongkong gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada ulet kandangnya, ya udah habis jemur, angin-anginkan sebentar, terus dikasih ulet kandang 1 cepok kecil. Nah, gitu ya teman-teman. Pada waktu ini saya agak ke belakang lagi. Nah, pada waktu diembun ya teman-teman bisa langsung dikasihkan EF. EF-nya apa? Bisa jangkrik ya, yang kecil-kecil. Berapa ekor ya? Terserah teman-teman ya. Cibleknya itu mau langsung makan habis itu berapa kan gitu ya. Misalnya habis 3 ya udah 3 aja gitu. Misalnya 5 habis langsung telan gitu kan. Ya udah 5 kan gitu. Nah, setelah diembun ya sebelum jemur ya. Setelah diembun itu kasihkan ulet Hongkong. Nah, gitu ya, kasihkan ulet Hongkong berapa banyak? Ya 3 sampai 5 gitu ya. Gitu teman-teman, itu perawatan pagi. Nah, kalau perawatan habis jemur ya seperti tadi. Kalau ada ulet kandang ya kasih ulet kandang gitu ya. Kalau adanya ulet Hongkong ya udah kasih ulet Hongkong berapa banyak ya 5 sampai 7 kan gitu, lebih banyak daripada pagi gitu ya teman-teman. Nah, sorenya bagaimana ya? Sorenya kasih aja cangkrik udah cukup. Seperti itu ya teman-teman, dari pagi sampai sore itu ya. Terus mandinya bagaimana mandinya itu ya udah sediain cepok aja, airnya agak dipenuhin ya. Cepok yang ada tutupnya itu ya, jadi tutupnya dibuang ya, jadi enggak usah dipasang maksudnya gitu. Jadi dia bisa mandi gitu ya teman-teman. Jadi mandinya itu setelah dia gitu ya. Jadi kita bebaskan aja dia mau mandi apa enggak kan gitu. Itu ya teman-teman, untuk perawatan ciblek yang kurang bunyi ya, kurang bunyi rajin. Nah, bisa juga teman-teman gini ya, sudah dikasih perawatan kok dia makan purnya kurang lahap, gimana caranya? Nah, terus tingkat gacornya juga kurang ya. Ini meneruskan yang pembahasan tadi, yaitu bisa menggunakan pur racikan saya ya. Pur racikan saya itu sudah saya jual di Shopee ya. Jadi teman-teman nanti bisa kalau ada yang pengen coba ya, ada yang kemasan kecil 100 gram dan ada 200 gram ya. Yang pasti harganya beda, jadi pilih sendiri ya. Kalau ingin mencoba ya, hanya percobaan bisa yang kecil dulu, yaitu
harganya sekitar berapa ya, 12.500 ya. Nanti diklik aja ya, diklik aja sama teman-teman, terus nanti dipraktekkan. Nah gitu ya teman-teman, itu ya, itu yang saya lakukan kepada ciblek yang saya miliki ya teman-teman. Nah sekarang saya punya ciblek, bahan masih semi ya, paruhnya itu masih putih. Dia udah rajin nembak, kadang-kadang brand, itu saya biarkan aja dulu ya, jadi biar dia makan rakus aja dulu gitu kan. Ini belum apa namanya, perawatan untuk brand rajin gitu belum, karena masih muda banget. Tapi bisa juga ketika muda begini sudah langsung dilatih. Tapi kondisi cuaca seperti sekarang ini apa namanya, tidak ada panas ya, terapinya susah. Nah, gitu ya teman-teman, itu teman-teman. Nah jadi gini, saya sedikit ulas juga untuk ulet Hongkong ya. Pemberian ulet Hongkong ini ya teman-teman, kalau biasanya kalau cibleknya itu apa ya, tidak kuat panasnya, itu biasanya bulunya rontok. Jadi ini yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Jadi kalau pemberian EF ulet Hongkong agak banyak, misalnya kayak tadi pagi 5, siang habis jemur 7. Nah ini nanti ada kemungkinan bulu yang jatuh, itu nggak masalah ya teman-teman. Karena nanti kalau keseringan pemberian ulet Hongkong nanti akan biasa dan nggak ada yang jatuh lagi, begitu ya. Karena posisi ulet Hongkong ini panas ya teman-teman, panas ini akan membangkitkan ciblek tersebut jadi rajin bunyi, itu ya teman-teman. Terus satu hal lagi ya teman-teman, ciblek itu kan tipenya itu nggak mau kalah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada burung gacor itu dia akan membalas. Nah, misalnya nih kita punya murai gacor itu, gitu tembak gitu, dia nggak mau kalah, pasti akan nembak. Nah gitu ya, jadi kasih jarak ya 2 meter gitu ya sama apa namanya, murainya atau burung yang lain yang gacor, udah pasti nanti akan rajin bunyi itu ya. Itu dia itu kalau ada burung gacor sebelahnya dia nggak mau kalah, itu aja terapinya itu biar rajin bunyi, yaitu dekatkan dengan burung gacor. Misalnya punya burung gacor kenari ya, udah rajin banget gacor. Nah jarak 2 meter gitu ya, jarak 2 meter. Nah itu dia nanti akan terus bunyi terus ya. Kenari bunyi dia bunyi, murai bunyi dia bunyi, gitu pasti itu ya. Itu sepengalaman saya miara ciblek ya, berdekatan dengan burung-burung murai, burung kenari. Bahkan kadang kalau pagi di embun kita naruhnya terlalu deket sama kenarinya yang nggak bunyi, dianya yang bunyi, gitu ya teman-teman. Itu teman-teman sekilas tentang perawatan apa namanya, ciblek supaya dia rajin bunyi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi untuk link pembelian apa namanya, pur racikan yang sudah biasa saya ulas di apa namanya, di vlog saya, gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.